Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja dan selalu semangat dong tentunya. Dan mungkin teman-teman udah pada nungguin video ini ya, dimana kita akan ngebahas soal handphone ini. Ini adalah Oppo A12. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan handphone ini, kita tuh ada pesan dari sponsor. Oke deh, jadi video ini disponsori oleh Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah sebuah layanan web hosting dan domain yang terpercaya, cepat, dan punya harga yang terjangkau teman-teman. Seterjangkau apa? Mulai dari Rp10.000 aja, kamu udah bisa memulai web hosting kamu. Apalagi ada garansi 30 hari mulai dari tanggal pembelian kalau misalnya teman-teman nggak puas dengan layanan hostingnya. Lumayan ya, teman-teman juga bisa nih dapat diskon hingga 75% plus gratis domain dan SSL. Nah, dapatkan juga diskon tambahan 10% dengan menggunakan kode 805gadget10 untuk memulai webmu sekarang. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja kunjungi website Niaga Hoster dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa saya akan mulai ngebahas soal handphone ini dari desainnya dulu ya. Dan mungkin teman-teman udah familiar deh dengan handphone ini. Teman-teman mungkin udah pernah lihat beberapa waktu yang lalu kalau sepupu dari Oppo tuh yang inisialnya Realme udah ngeluarin desain yang kayak gini. Nah, bagian belakangnya sih sebenarnya nggak bisa dibilang jelek ya. Ini tuh lumayan cakep. Dan memang nggak jelek sih, tapi nggak fresh aja. Karena kayaknya udah ada yang kayak gini kan. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena desain bukan satu faktor yang paling penting dari sebuah handphone. Di bagian belakangnya cuma ada dua kamera, flash, dan satu sidik jari. Terus untuk bagian depannya sendiri ada layar berukuran 6,2 inci dan juga satu kamera depan dan udah itu aja. Nah, untuk bagian layarnya sih sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Layarnya pakai panel IPS dan sudut pandang dan warnanya juga oke. Untuk dipakai menonton film sih sebenarnya enak banget. Nggak ada masalah lah di bagian ini. Cuman entah kenapa 6,2 inci walaupun gede, saya merasa tuh ini agak kecil. Kenapa ya? Nah, untuk genggamannya sendiri, HP ini tuh enak banget dipegang, solid. Ya seperti biasa, walaupun ukurannya 6,2 inci, saya merasa handphone ini nggak gede-gede amat. Untuk pemakaian satu tangan pun masih enak-enak aja. Tapi di sini saya mau bilang ya, pemakaian satu tangan tuh mungkin enak untuk saya karena tangan saya lumayan gede. Ya kalau teman-teman merasa teman-teman tangannya kecil atau teman-teman cewek, ya mungkin pemakaian dua tangan saya sarankan sih supaya nggak terlalu sulit makainya. Oke deh, sekarang saya mau coba lompat ke bagian spesifikasi teman-teman. Nah, sekarang kita coba bahas bagian spesifikasi teman-teman. Oppo A12 ini seperti yang saya bilang waktu unboxing yang kemarin, handphone ini tuh pakai MediaTek Helio P35 octa-core 2,35 GHz dengan GPU PowerVR GE8320. Terus RAM-nya 3 GB dengan ROM 32 GB aja. Sebenarnya ini agak kecil ya menurut saya, apalagi mengingat handphone ini tuh harganya 2,2 juta rupiah. Handphone 2,2 pakai memori 32 GB ini agak nekat sih. Nah, karena sekarang kan udah banyak tuh yang 64 GB, bahkan ada yang di bawah 2 juta 128 GB teman-teman. Ini 2,2 tapi masih pakai 32 GB, nekat sih. Nah, untuk pemakaian sehari-hari seperti main 9gag sebenarnya nggak ada masalah sih. Misalnya juga buka Facebook ataupun WhatsApp, semua lancar-lancar aja. Saya sampai sekarang nggak pernah ada masalah untuk pemakaian sehari-harinya. Untuk main game juga surprisingly handphone ini masih bisa. Cuman kalau misalnya kita pakai agak lama, ya memang handphonenya tuh bakalan terasa sedikit panas. Di sini saya cobain main PUBG, lancar-lancar aja teman-teman. Nah, untuk bagian spesifikasi, kalau kita bandingin dengan user experience sih sebenarnya handphone ini biasa-biasa aja ya, cakep-cakep aja, nggak ada yang bermasalah. Tapi entah kenapa saya merasa sedikit kecewa aja ngelihat angka-angka yang tertera di handphone ini. Misalnya Helio P35, RAM 3, memori 32. Nah, di sini kan biasanya udah pakai RAM lebih gede, memori internal yang lebih gede juga, walaupun memang sih kita bisa nambahin microSD, tapi ya begitulah teman-teman. Nah, kalau gitu mungkin sekarang kita coba lompat ke bagian kameranya kali ya. Di sini handphone ini punya dua kamera dengan resolusi 13 plus 2 megapiksel. 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel depth sensor. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu depth sensor itu apa, depth sensor adalah
kamera yang bisa bikin efek-efek bokeh. Jadi efek bokehnya tuh bisa lebih rapi teman-teman. Nah, dan di sini untuk hasilnya sih sebenarnya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Oppo memang selalu oke lah kalau di bagian kamera, karena sampai sekarang sih beberapa handphone Oppo yang pernah saya review atau saya pakai, kameranya tuh bagus-bagus aja. Handphone ini juga bukan pengecualian, tapi hasilnya tuh nggak sampai bagus banget ya. Hasilnya B aja atau bagus aja. Begitu juga dengan kamera depannya yang hanya punya resolusi 5 megapiksel teman-teman. Kecil ya, tapi ternyata hasilnya lumayan loh, walaupun detailnya memang nggak terlalu bagus. Nah, sampai di sini pas saya coba pakai selfie sih masih enak-enak aja ya. Apalagi mungkin teman-teman udah tahu kalau Oppo ini rajanya selfie. Ya, sampai sini sih masih bagus-bagus aja. Untuk videonya sendiri, saya udah ambil video dari kamera depan dan kamera belakangnya. Teman-teman bisa lihat sekarang juga. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil video dari Oppo A12. Hasilnya sih bagus-bagus aja ya. Warnanya oke. Cuman seperti biasa, dengan harga segini guncangannya juga terasa. Tapi sampai di sini sih oke-oke aja. Untuk suaranya mungkin teman-teman bisa langsung komentar sendiri. Ini kita jalan-jalan, nggak terlalu banyak suara sih, nggak terlalu bising. Suara saja aja. Oke, kita mungkin pindah aja ke kamera depannya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia contoh dari kamera depan Oppo A12. Nah, kalau di sini sih saya bisa melihat hasilnya lumayan bagus. Cuman untuk kualitas suara mungkin teman-teman bisa langsung dengerin sendiri. Karena ya mana bisa saya denger. Nah, tapi ya untuk hasil gambar sih masih bagus-bagus saja. Hasilnya juga cukup wide untuk kamera depan, jadi kita tetap bisa ngevlog kayak gini. Menurut saya sih ini oke-oke aja ya. Oke, mungkin langsung aja kita lanjut. Nah, sekarang kita coba bahas bagian baterainya teman-teman. Jadi teman-teman harusnya udah pada tahu kalau handphone sekarang tuh punya baterai yang gede-gede teman-teman. Ada yang 6000 mAh dan mungkin ini bisa jadi salah satu faktor untuk teman-teman membeli sebuah handphone. Seperti saya contohnya. Saya tuh cari handphone yang awet baterainya. Dan handphone ini punya baterai yang cukup gede, 4230 mAh, dan menurut saya sih lumayan oke lah. Pemakaiannya dari pagi sampai malam pun masih bisa. Saya masih bisa dapat waktu seharian dalam pakai handphone ini. Kadang-kadang bahkan ya seharian sedikit lebih, tapi nggak bisa sampai 2 hari lah. Dan untuk bagian baterai sih saya merasa handphone ini masih bagus-bagus aja. Tapi yang sayangnya di sini kita tuh dapatnya port charging USB tipe B, micro tipe beta, dan juga nggak ada fitur fast charging. Jadi buat ngecas handphone itu makan waktu yang cukup lama. Saya coba 3 jam lebih. Normal kali ya kalau kita tinggalin tidur. Normal lah. Tapi sayang aja sih karena handphone dengan harga 2,2 masih belum dapat fitur yang kayak gitu. Oke, sekarang mungkin udah ya, kita coba masuk ke kesimpulan saya tentang handphone ini teman-teman. Dan menurut saya handphone ini tuh B aja. Pertama, saya kira handphone ini tuh harganya 1 jutaan aja. Setelah ngelihat modelnya, spesifikasinya, dan lain-lainnya tuh saya cukup yakin kalau harganya 1 jutaan aja. Tapi sayang beribu sayang, setelah saya research lagi, ternyata harganya 2,2 juta rupiah. itu mahal ya. Untuk handphone sekelas ini ya, Helio P35, RAM 3GB, memori internal 32. Menurut saya sih handphone ini agak sedikit overpriced kalau kita melihat beberapa merek lain dengan ya spesifikasi yang mirip. Iya kali ya. Menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah handphone ini murah atau tergolong mahal? Mungkin bisa komentar di bawah ya. Dan apakah saya menyarankan handphone ini? Pertama, saya tuh ngirain handphone ini harganya 1 jutaan aja teman-teman. Kalau misalnya harganya memang 1 jutaan, saya tuh masih bisa ngerekomendasin handphone ini. Tapi sayangnya ternyata saya salah. Tapi bentar dulu teman-teman. Mungkin teman-teman udah pada tahu kalau harga-harga belakangan ini tuh pada naik. Oppo, Realme, Vivo, Samsung pun naik semua harganya. Dan mungkin ini dampak kenaikan harga. Jadi handphone itu juga naik harganya. Mungkin seharusnya harga normal handphone ini nggak semahal ini kali ya. Jadi buat teman-teman yang memang udah ngincer banget handphone ini, mungkin jangan dibeli sekarang. Atau beli sekarang deh kalau duit kalian dan kalian merasa handphone ini bagus.
ya memang B aja sih, bagus-bagus aja, nggak jelek. Tapi menurut saya terlalu biasa dengan spesifikasi yang diberikan dan juga harga yang ditawarkan. Oke deh teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan kita soal Oppo A12 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ya kalian mungkin bisa like dan subscribe di bawah. Hajar tombolnya sekuat mungkin, ya satu kali aja ya. Kalau kalian ketik berkali-kali nanti jadinya nggak subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, supaya kalau kalian mau kumpul-kumpul nggak usah ke cafe kemana, langsung aja masuk ke channel ini, bisa ketemu teman-teman kalian. Apalagi ya bisa komentar di bawah kan. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.